Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mabadu. Baik, gimana kabar teman-teman? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi di mana sekarang? Di Jogja apa di rumah? Di Di kafe. rumah. Oh, di kafe, ada di rumah. Wah, mantap tuh. Ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Terkait presentasi, kita akan mempresentasikan terkait yaitu judulnya kebijakan moneter dalam perspektif ekonomi Islam ya. Nah, Iya betul. jadi kita sebelum membahas terkait inti bahasan kita akan membahas terkait definisi moneter dan kebijakan dan dari perspektif konvensional itu tersendiri ya. Oke, lanjut. Jadi mana nih? Nah, jadi apa sih definisi dari kebijakan moneter atau apa sih definisi dari moneter itu tersendiri? Setelah itu kebijakan, gitu ya. Nah, jadi definisi moneter adalah dalam banyak buku itu didefinisikan sebagai uang yang dimana berasal dari bahasa Latin yaitu moneta yang berarti uang. Artinya segala aktivitas yang berkaitan dengan arus keuangan itu dikelompokkan dalam pokok bahasan moneter seperti itu teman-teman. Nah, yang tadi kan definisinya, sekarang kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah sistem keuangan Islam itu menerapkan sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang disebut profit and loss sharing seperti itu. Nah, yang tadi kan kita sudah membahas terkait definisi dan kebijakan. Sekarang kita masuk dalam bagaimana implikasi kebijakan moneter menurut teori konvensional. Nah, jadi implikasi kebijakan moneter menurut teori konvensional itu ada beberapa bagian, ada 1, 2, 3. Nah, dan yang pertama adalah akibat kemudahan memperoleh profit melalui mekanisme pengembalian tetap dan ditentukan sebelumnya sektor moneter, yang dimana menyedot sebagian besar uang yang beredar. Nah, yang mengakibatkan turunnya performa real atau ekonomi secara keseluruhan seperti itu. Nah, yang kedua adalah sistem bunga membuat ketimpangan interaksi usaha yang disebut eksploitasi dan misalokasi, yang dimana sumber daya dan perkembangan ekonomi yang semua yang bisa dikatakan tidak produktif seperti itu. Nah, yang ketiga adalah terhambatnya sinergi sektorial dan moneter yang kemudian membuat ketimpangan struktur ekonomi. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada konsep atau yang disebut corak ekonomi kontemporer. Yaitu ada beberapa bagian ya. Di situ ada bunga. Bunga itu ya dalam arti seperti apa ya, diartikan sejumlah imbalan yang diberikan bank kepada nasabah atas dana yang disampaikan di bank seperti itu. Ada juga uang sebagai alat tukar, ada juga uang sebagai komoditi dan juga kredit dan spekulasi. Dan juga ada pasar moneter yang di dalamnya ada uang, modal, obligasi dan derivatif, dan juga ada corak ekonomi modern yang ada dikotomi real dan moneter tersendiri seperti itu teman-teman. Lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pokok bahasan inti kita. Sebelumnya kita kan masuk dalam definisi kebijakan dan konvensional. Sekarang kita akan masuk dalam pokok inti bahasan kita, yang dimana akan disampaikan oleh saudari Mbak Misbah. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Muslim. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimanakah implikasi kebijakan moneter menurut teori ekonomi Islam. Lanjut, implikasi kebijakan moneter menurut teori ekonomi Islam. Sektor keuangan dalam Islam pada hakikatnya merupakan sektor yang berkaitan dengan arus uang, di mana aktivitas utamanya adalah investasi, sehingga sektor keuangan ini tentu kuat hubungannya dengan sektor real, karena aktivitas investasinya adalah aktivitas produktif sektoril, dengan demikian tidak ada dikotomi sejajar antara real dan moneter. Selanjutnya, eksistensi lembaga keuangan Islam dimaksudkan untuk memperlancar aktivitas ekonomi dengan mempertemukan kelompok defisit dengan kelompok surplus menggunakan kontrak investasi atau jual beli melalui mekanisme utamanya yaitu bagi hasil atau profit loss sharing.
Selanjutnya, sektor keuangan dalam Islam tidak memperbolehkan aktivitas keuangan menggunakan bunga, aktivitas spekulasi, dan lain-lain yang sifatnya diharamkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, bagaimana penyebab kebijakan moneter menurut sistem ekonomi Islam? Dibagi dalam beberapa poin. Yang pertama, salah satu sebab terjadinya peredaran uang yang tinggi adalah terjadinya defisit anggaran tutup dengan pinjaman. Anggaran defisit dikarenakan sulitnya pemerintah meningkatkan pembayaran yang memadai melalui perpajakan dan sumber-sumber pemasukan non-inflasioner lainnya untuk memenuhi pengeluaran produktif dan penting lainnya. Dan kurangnya kesediaan pemerintah untuk mereduksi secara substansial pengeluaran negara yang mubazir dan tidak produktif. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, target pertumbuhan alam M dan M0. M adalah pertumbuhan peredaran uang yang diinginkan, sedangkan M0 adalah uang yang berdaya tinggi yang didefinisikan sebagai mata uang dalam sirkulasi ditambah deposito pada bank sentral. Yang kedua, saham publik de deposito uang giral itu sebagai uang giral bank komersial harus dialihkan kepada pembiayaan proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial. Yang ketiga, cadangan wajib resmi. Bank komersial diwajibkan menahan suatu proporsi tertentu, misalnya 10-20% dari deposito uang giral mereka dan disimpan di bank sentral sebagai cadangan wajib. Yang keempat, pembatasan kredit. Batas jumlah maksimum kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Kreditur bisa berupa bank atau lembaga penyedia pinjaman lainnya. Sedangkan debitur adalah pihak yang meminjam atau melakukan kredit. Yang kelima, alokasi kredit atau pembiayaan yang berorientasi kepada nilai. Tujuannya adalah yang pertama, alokasi kredit akan menimbulkan suatu produksi dan distribusi optimal bagi barang dan jasa yang diperlukan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Yang kedua, manfaat kredit dapat dirasakan oleh sejumlah besar kalangan bisnis di masyarakat. Yang keenam, teknik lain, Bank Sentral melalui kontak personalnya, konsultasi dan rapat dengan bank-bank komersial dapat saling bahu-membahu menjaga kekuatan dan memecahkan persoalan perbankan serta memberikan saran kepada mereka dengan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, prinsip dasar kebijakan moneter Islam dibagi beberapa poin. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu, saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung. Yang keempat, kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun. Yang kelima, kekayaan harus diputar. Yang keenam, menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian dapat menghapus konflik antar golongan. Yang ketujuh, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. Baik, yang slide ke-17 insya Allah akan disampaikan oleh saudari Mbak Audrey. Mungkin waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sini saya akan menjelaskan terkait implementasi dari instrumen kebijakan moneter Islam. Suaranya terdengar nggak? Terdengar jelas. Dengar. Oke. Bank yang berdasarkan syariat Islam, Bank Indonesia itu menjalankan fungsinya bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut. Jadi instrumennya itu ada beberapa. Yang pertama ada GWM atau Giro Wajib Minimum, yang biasa dinamakan juga sebagai Statutory Reservoir Requirement. Nah, itu maksudnya itu simpanan minimum bank-bank umum dalam bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya itu ditetapkan oleh BI berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Yang kedua, instrumennya ada sertifikat investasi
mudharabah antar bank syariah atau yang disingkat sebagai sertifikat IMA. Nah, apa sih artinya sertifikat IMA itu? Nah, artinya itu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Nah, instrumen yang ketiga ada SWBI. SWBI itu kepanjangan dari Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Nah, maksudnya itu SWBI itu instrumen Bank Indonesia sesuai dengan syariah Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana dalam jangka waktu pendek. Selanjutnya ada manajemen moneter tanpa unsur bunga. Nah, pijakan pokok dalam manajemen moneter Islam itu tidak berlakunya bunga dan keadilan distribusi kekayaan. Nah, manajemen moneter Islam itu mencakup manajemen permintaan sama manajemen penawaran. Nah, kalau manajemen permintaan dalam Islam itu menggunakan instrumen ada tiga instrumen. Yang pertama ada value judgment. Nah, value judgment itu dapat menciptakan suasana yang memungkinkan bagi alokasi distribusi sumber daya keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, instrumen manajemen permintaan dalam Islam juga adalah kelembagaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Instrumen ini mencakup mekanisme harga yang dapat meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga, instrumen financial intermediation. Nah, artinya money demand atau manajemen permintaan dialokasikan hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur-debitur yang mampu mengelola proyek. Yang kedua, ada manajemen penawaran uang atau dalam Indonesia disebut money. Nah, hal supply itu sehingga pencapaian tujuan ekonomi dapat berlangsung dengan baik. Pengelolaan money supply dalam Islam itu diantaranya caranya itu dengan pengaturan yang ketat terhadap pertumbuhan uang inti atau high power money. Hal ini karena pertumbuhan money supply yang ditargetkan harus selalu selaras dengan sektor real yang rentan dengan kredit. Nah, selanjutnya ada peranan uang dalam sistem moneter Islam di Indonesia. Dalam konteks ekonomi Islam, uang itu milik masyarakat. Artinya money is public goods, bukan private goods. Jadi uang itu milik masyarakat, bukan milik pribadi. Karena apa? Karena uang itu berfungsian dan tidak boleh ditimbun. Nah, sebaliknya, jika uang diperlakukan sebagai private goods atau milik pribadi, maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbunan pada uang. Sehingga karena uang dalam perspektif moneter Islam adalah sebagai public goods, sebagai milik public. Artinya uang harus mengalir dalam perekonomian agar perekonomian itu tidak terhenti. Nah, kalau misalnya uang itu diartikan sebagai private goods, nah itu bakal ada dampaknya. Dampaknya itu pada macetnya kegiatan perekonomian. Oke, yang selanjutnya itu ada mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nah, yang pertama itu ada mazhab iktisaduna. Bakir as-sadr. Nah, pada masalah karena hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi pada awal Islam itu masih nggak perlu gitu kebijakan moneter karena perbankan itu hampir belum ada dan masih minim penggunaan uang itu. Nah, yang kedua ada mazhab yang kedua. Nah, tujuannya itu untuk memaksimalkan sumber daya yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Yang ketiga, ada mazhab alternatif. Nah, mazhab alternatif itu di mana suatu kebijakannya yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial, sehingga terjadinya harmonisasi antara kebijakan moneter dan sektorial. Nah, selanjutnya itu ada tujuan kebijakan moneter. Apa mensejahterakan ekonomi dengan kesempatan kerja yang penuh. Nah, tujuan ini itu erat kaitannya sama makosid syariah. Kesejahteraan ekonomi itu mengambil bentuk terpenuhinya semua kebutuhan pokok manusia dan hapusnya semua sumber utama kesulitan dan peningkatan kualitas hidup secara moral dan material. Juga terciptanya suatu lingkungan ekonomi di mana khalifah Allah, manusia itu sebagai khalifah Allah ya. Nah, itu mampu memanfaatkan waktu, lalu memanfaatkan fisik dan mentalnya bagi pengayaan diri, keluarga, dan masyarakatnya. Yang kedua, tujuan dari kebijakan moneter adalah keadilan sosioekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Nah, apa sih maksudnya keadilan itu? Nah, keadilan itu kayak meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya. Konsep ini mengandung dua unsur pengertian. Yang pertama, suatu bentuk keseimbangan dan perbandingan antara keadilan itu semena-mena tentang penyamarataan dalam distribusi kekayaan. Jadi, misalnya daerah ini dapat dana 100 juta, yang daerah B harus juga 100 juta. Jadi bukan soal penyamarataan seperti itu. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, hal ini
karena setiap individu itu mempunyai perbedaan-perbedaan yang memungkinkan terjadinya perolehan kekayaan. Juga bukan penggunaan kekayaan yang maksimal dan mempertahankan kekayaan untuk diri sendiri sebagai refleksi hak atas jerih payahnya. Nah, tujuan kebijakan moneter yang ketiga itu stabilitas nilai uang. Nah, stabilitas nilai uang itu bisa diartikan sebagai prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter Islam. Stabilitas nilai uang yang tercermin dalam stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, lalu ada tingkat pertumbuhan ekonomi real yang optimum, perluasan kesempatan kerja, dan stabilitas. Nah, kebijakan moneter khususnya perubahan suku bunga mungkin langsung atau tidak langsung terhadap bank-bank Islam. Nah, dampak tersebut itu muncul sebagai dua risiko utama yaitu risiko suku bunga dan aset liabilitas makin. Hal dari sudut definisi yang dimana itu sebagai dampak dari perubahan suku bunga namun dalam sistem konvensional karena bank adalah perantara antara deposan dan peminjam dan memperoleh penghasilan pendapatan mereka, sebagian besar dari selisih bunga atau selisih antara keduanya, bank secara inheren terkena risiko suku bunga. Oke, setelah kita membahas sejauh ini, kita akan menyimpulkan dari apa yang sudah kita bahas. Nah, kesimpulannya itu bahwa di dalam Islam itu memiliki kebijakan moneter tersendiri yang berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Nah, pada aspek tujuan Islam tidak hanya menekankan equilibrium antara permintaan dan penawaran. Maksudnya itu kalau dalam Islam itu nggak cuma menyeimbangkan antara permintaan dan penawaran, tapi juga mengupayakan gimana caranya rata nih dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga dari situ terciptanya distribusi kekayaan. Berarti bahwa manajemen moneter Islam yang selama ini dipraktekkan pada berbagai negara itu tuh membawa efek positif pada skala periode jangka panjang. Nah, tapi kalau jangka pendek itu masih sulit untuk diatasi. Jadi intinya sulit. Jadi gimana ya? Kalau jangka pendek itu obat mujarab itu kurang gitu. Nah, lebih bagus untuk jangka panjang. Oke, buat teman-teman, mohon maaf ya kalau memang ada kendala jaringan, tapi mungkin kalian bisa langsung baca aja di slide-nya, per slide-nya mungkin ya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Misbah? Udah cukup sih. Cukup ya? Sekali lagi mohon maaf ya teman-teman, kalau mungkin ada pertanyaan atau ada komen, mungkin bisa komen di bawahnya ya. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, and share. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.